Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi di channel kami bimbelbelajar.com. Dalam video kali ini saya akan membahas soal khusus guru biologi SMA. Sebelum memulai pada soal 1, Bapak dan Ibu silakan klik like, komen, share, dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan memberikan soal-soal terupdate setiap harinya. Baik, kita mulai pada soal 1. Ibu Ratna adalah seorang guru biologi yang dikenal inovatif dalam merancang pembelajaran. Ia tengah mengevaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang ia buat untuk materi sistem ekskresi pada manusia. Dalam proses refleksi, ia merasa bahwa pembelajarannya sudah menarik dan kaya media. Namun, siswa masih belum mencapai hasil belajar yang diharapkan. Ia pun kembali menelaah tujuan pembelajaran yang ia rumuskan. Dalam dokumen tersebut, ia menulis, siswa memahami proses dan organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Setelah berdiskusi dengan rekan sejawat dan melakukan kajian ulang, Ibu Ratna menyadari bahwa rumusan tujuan tersebut terlalu umum dan belum cukup operasional untuk dijadikan acuan penilaian. Ia mulai memahami bahwa sebuah tujuan pembelajaran yang efektif harus mencerminkan perilaku yang dapat diamati sesuai dengan tingkat kognitif yang diharapkan, serta mengandung kriteria pencapaian yang jelas. Apa perbaikan paling tepat yang dapat dilakukan Ibu Ratna terhadap tujuan pembelajaran tersebut agar sesuai dengan prinsip perumusan tujuan pembelajaran yang baik? A. Mengganti tujuan menjadi siswa dapat menyukai proses ekskresi pada manusia. B. Menambahkan gambar organ ekskresi dalam tujuan agar siswa lebih tertarik. C. Merumuskan ulang menjadi siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ ekskresi dalam tubuh manusia secara tepat. D. Mengubah tujuan menjadi siswa mampu mengingat nama-nama organ ekskresi sebanyak mungkin. E. Menyederhanakan tujuan menjadi siswa tahu sistem ekskresi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran yang baik harus spesifik, terukur, dapat diamati, dan relevan dengan capaian pembelajaran. Rumusan siswa memahami proses dan organ terlalu umum dan tidak menunjukkan indikator keberhasilan. Pilihan C adalah perbaikan yang tepat, karena menggunakan kata kerja operasional menjelaskan, menetapkan objek pembelajaran yang jelas, yaitu fungsi masing-masing organ ekskresi, serta mencantumkan kriteria keberhasilan secara implisit, yaitu secara tepat. Pilihan A kurang tepat karena menyentuh ranah afektif tanpa kejelasan indikator. Pilihan B bukan bentuk perbaikan tujuan, melainkan penambahan media. Pilihan D hanya menekankan pada hafalan tanpa kedalaman konsep. Pilihan E terlalu sederhana dan tidak dapat dijadikan dasar penilaian. Kita lanjutkan soal kedua. Bu Erna, seorang guru biologi yang sudah mengajar selama lebih dari 10 tahun, merasa heran saat melihat hasil ulangan harian siswa-siswinya tentang sistem pernapasan manusia. Mayoritas siswa mendapatkan nilai di bawah rata-rata, padahal ia merasa sudah menjelaskan materi tersebut dengan cukup rinci, menggunakan media gambar paru-paru, dan memperlihatkan video animasi jalannya oksigen dari hidung menuju alveolus. Saat ia meninjau kembali soal-soal ulangannya, ternyata sebagian besar siswa keliru dalam mengidentifikasi perbedaan antara proses pernapasan eksternal dan internal, serta kesalahan dalam fungsi struktur paru-paru.
Setelah berbincang dengan beberapa siswa, Bu Erna menyadari bahwa mereka mengalami kesulitan membedakan proses difusi gas yang terjadi di alveolus dengan pertukaran gas di jaringan tubuh. Banyak siswa mengira bahwa semua proses pertukaran gas terjadi di paru-paru saja. Melihat hal ini, Bu Erna berpikir keras bagaimana cara menyederhanakan konsep tersebut agar siswa dapat memahami bahwa pernapasan bukan hanya tentang menghirup dan menghembuskan udara, tetapi juga melibatkan proses kimia dan fisiologis yang kompleks. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan Bu Erna untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut? A. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui letak miskonsepsi siswa. B. Mengulang materi dengan pendekatan ceramah yang lebih mendetail. C. Memberikan tugas tambahan berupa rangkuman dan mind map. D. Menyuruh siswa membaca ulang bab tersebut secara mandiri. E. Memberikan soal latihan yang lebih banyak dari LKS. Baik, mari kita bahas. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan guru ketika menghadapi situasi di mana sebagian besar siswa mengalami kesulitan adalah melakukan asesmen diagnostik. Hal ini penting untuk memetakan di mana sebenarnya letak kesalahan atau miskonsepsi yang dialami siswa. Dalam kasus Bu Erna, para siswa salah memahami lokasi dan fungsi proses pertukaran gas. Ini mengindikasikan miskonsepsi mendasar, bukan hanya kurangnya hafalan atau latihan. Dengan asesmen diagnostik, Bu Erna bisa merancang strategi pembelajaran lanjutan yang sesuai. Misalnya, pembelajaran remedial dengan model visualisasi 3D atau simulasi. Alih-alih sekedar menambah tugas atau mengulang materi secara pasif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Mari kita lanjutkan pada soal 3. Pak Hasan, guru biologi yang dikenal sangat aktif di komunitas pendidikan, mengikuti pelatihan pengembangan diri yang berfokus pada penerapan pembelajaran berbasis riset di kelas. Pelatihan ini memperkenalkan metode bagaimana siswa dapat dilatih melakukan mini riset dengan pendekatan ilmiah sejak dini. Selama pelatihan, Pak Hasan banyak berdiskusi tentang bagaimana membimbing siswa dalam menyusun proposal, melaksanakan eksperimen sederhana, serta membuat laporan riset yang sesuai dengan standar ilmiah. Pelatihan ini membangkitkan semangatnya untuk mengubah gaya mengajarnya yang selama ini terlalu berorientasi pada hafalan. Setelah pelatihan selesai, Pak Hasan mulai merancang ulang rencana pelaksanaan pembelajaran agar selaras dengan pendekatan berbasis riset. Ia juga memfasilitasi sesi mentoring untuk siswa yang tertarik mengikuti lomba karya ilmiah remaja. Meski awalnya banyak tantangan, seperti keterbatasan waktu dan fasilitas, semangat siswa yang meningkat membuatnya merasa upayanya tidak sia-sia. Ia kemudian merefleksikan bahwa pengembangan diri guru sangat berperan penting dalam memperkaya pengalaman belajar siswa. Dari pengalaman Pak Hasan tersebut, manfaat utama dari pelatihan pengembangan diri bagi guru biologi dapat dilihat dari aspek berikut ini kecuali A. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. B. Menumbuhkan motivasi siswa untuk aktif dalam penelitian ilmiah. C.
memberikan ide-ide inovatif dalam menyusun perangkat ajar. D. Menjadikan guru lebih percaya diri dalam menyampaikan materi. E. Menjamin kenaikan jabatan fungsional secara otomatis. Pembahasan. Pilihan E merupakan pengecualian karena pengembangan diri guru tidak secara otomatis menjamin kenaikan jabatan fungsional. Jabatan fungsional naik melalui mekanisme tertentu, termasuk angka kredit, penilaian kinerja, dan pemenuhan syarat administratif. Sedangkan manfaat lain, pilihan A sampai pilihan D, memang merupakan dampak nyata dari pelatihan pengembangan diri, terutama bagi guru biologi yang ingin mendorong siswa berpikir ilmiah dan aktif. Dengan pelatihan tersebut, guru bisa memperbarui metode mengajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi, jawaban tepat adalah E, karena tidak langsung berkaitan dengan manfaat utama pelatihan. Kita lanjutkan pada soal 4. Pak Rendra adalah seorang guru biologi yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Dalam satu kelas yang ia ajar, ia menyadari bahwa setiap siswa menunjukkan cara belajar yang berbeda-beda. Ia mulai memperhatikan bahwa Dita sangat cepat memahami materi ketika ia menggambar diagram atau peta konsep. Sementara itu, Arya tampak lebih paham ketika Pak Rendra menjelaskan materi sambil menunjukkannya melalui tayangan video dan eksperimen langsung. Di sisi lain, Lani lebih suka membaca sendiri materi dan menuliskan kembali poin-poin penting dengan kata-katanya sendiri. Pak Rendra pun merasa perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya terpaku pada satu metode saja. Ia ingin memastikan bahwa setiap gaya belajar siswa mendapat porsi yang sesuai. Maka dari itu, ia memutuskan untuk membuat skenario pembelajaran yang menggabungkan penjelasan lisan, alat peraga, video pendek, diskusi kelompok, dan lembar kerja individu. Sebagai guru biologi, strategi apa yang paling sesuai untuk Pak Rendra terapkan agar gaya belajar yang berbeda-beda tersebut bisa terakomodasi secara optimal? A. Menerapkan pembelajaran multimodal yang mencakup visual, auditori, dan kinestetik. B. Memberikan tugas individu yang seragam agar siswa belajar mandiri. C. Fokus pada penjelasan verbal dan evaluasi tertulis untuk melatih kemampuan kognitif. D. Menyusun kurikulum berdasarkan mayoritas gaya belajar di kelas. E. Memberi kuis lisan setiap akhir pertemuan agar siswa fokus mendengar. Baik, mari kita bahas. Pembelajaran multimodal adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai metode penyampaian informasi, visual, auditori, kinestetik, dan membaca atau menulis. Dalam konteks Pak Rendra, ia menyadari bahwa siswa memiliki kecenderungan belajar yang berbeda. Dita dengan visual, Arya dengan auditori dan kinestetik, dan Lani dengan membaca atau menulis. Maka strategi yang paling tepat adalah menyusun pembelajaran yang mengakomodasi semua gaya belajar tersebut, bukan hanya satu atau dua. Pendekatan ini mungkin siswa memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka, meningkatkan efektivitas belajar, sehingga
Jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Pilihan lain seperti tugas seragam atau kuis lisan cenderung menguntungkan gaya belajar tertentu saja dan dapat meminggirkan siswa dengan gaya yang berbeda. Kita lanjutkan soal kelima. Ibu Nirmala adalah seorang guru biologi yang baru mengajar di sekolah tersebut selama 1 semester. Ia dikenal pendiam dan jarang menggunakan variasi intonasi dalam mengajar. Suatu hari, ia harus memberikan penjelasan tentang siklus Krebs kepada siswa kelas atas. Menyadari bahwa topik ini sering dianggap rumit, ia mencoba mengubah pendekatannya. Ia memulai kelas dengan sebuah pertanyaan retoris. Pernahkah kalian berpikir bahwa tubuh kita memiliki pabrik energi yang lebih efisien dari pabrik manapun di dunia? Dengan perlahan, ia mulai menyampaikan proses-proses kompleks dalam metabolisme sel dengan analogi sehari-hari, seperti menggambarkan NADH sebagai kurir energi dan mitokondria sebagai kantor pusat energi. Saat mengajar, ia menatap mata siswa satu persatu, menggunakan jeda secara tepat, dan sesekali mengulangi poin penting dengan tekanan suara yang lebih dalam. Murid-murid yang biasanya diam mulai mencatat lebih aktif dan beberapa bahkan bertanya. Salah satu murid menyampaikan bahwa cara Ibu Nirmala menjelaskan membuat topik yang sulit menjadi jauh lebih mudah dipahami. Meski awalnya tidak percaya diri, Ibu Nirmala menyadari bahwa kontrol terhadap intonasi, tempo bicara, dan kontak mata memainkan peran penting dalam membangun komunikasi efektif di kelas. Apa aspek keterampilan berbicara yang paling menonjol dalam keberhasilan Ibu Nirmala menyampaikan materi tersebut? A. Kecepatan berbicara yang tinggi untuk menyampaikan banyak informasi. B. Intonasi, kontak mata, dan jeda sebagai strategi komunikasi lisan efektif. C. Penggunaan alat bantu visual untuk meningkatkan daya ingat siswa. D. Penyampaian materi melalui tulisan ilmiah dan handout lengkap. E. Penugasan proyek mandiri sebagai bentuk pemahaman konsep. Baik, mari kita bahas satu persatu. Dalam cerita ini, Ibu Nirmala berhasil membangun komunikasi yang efektif melalui pengendalian aspek-aspek nonverbal dari keterampilan berbicara, intonasi yang bervariasi, kontak mata yang membangun koneksi dengan siswa, dan jeda yang menciptakan penekanan pesan penting. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berbicara bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi bagaimana penyampaiannya dilakukan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Pilihan A salah karena kecepatan tinggi seringkali menurunkan daya serap siswa. C dan D lebih menekankan pada media dan bahan ajar, bukan keterampilan verbal. Pilihan E menyangkut strategi penugasan, bukan keterampilan berbicara langsung. Kita lanjutkan pada soal ke-6. Pak Faris adalah guru biologi yang kreatif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam upaya menghadirkan pembelajaran fleksibel, ia membagi kelasnya ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberi tugas eksploratif. Masing-masing kelompok harus membuat dokumentasi proses pengomposan sampah organik di lingkungan sekitar rumah mereka. Dokumentasi dapat berbentuk video, laporan ilmiah, atau infografis interaktif.
tergantung pada preferensi dan kemampuan kelompok. Siswa diberikan waktu 3 minggu untuk menyelesaikan proyek ini, dengan 1 pertemuan daring setiap minggu untuk berbagi perkembangan. Setelah proyek selesai, Pak Faris menyadari adanya variasi kualitas hasil yang cukup signifikan. Beberapa kelompok menghasilkan karya luar biasa, tetapi beberapa lainnya tampak kebingungan dan tidak fokus. Saat refleksi, ia menyadari bahwa ia belum memberikan petunjuk teknis yang cukup rinci dan tidak semua kelompok memahami harapan tugas dengan jelas. Ia pun mulai mempertimbangkan untuk menyempurnakan perencanaan proyek pembelajaran fleksibelnya. Hal paling penting yang perlu diperbaiki oleh Pak Faris agar pembelajaran fleksibel berbasis proyek ini berjalan lebih efektif adalah A. Mengurangi variasi bentuk tugas agar semua siswa menghasilkan produk yang seragam. B. Memperbanyak sesi evaluasi di akhir proyek untuk mengetahui hasil masing-masing kelompok. C. Menyusun panduan teknis yang jelas dan rubrik penilaian sejak awal proyek dimulai. D. Mengganti proyek eksploratif dengan ujian individu agar lebih adil. E. Membebaskan siswa untuk memilih topik yang sama sekali berbeda sesuai minat mereka. Mari kita bahas satu persatu. Dalam pembelajaran berbasis proyek, kejelasan instruksi dan kriteria keberhasilan sangat penting. Masalah yang muncul dalam cerita ini adalah siswa tidak sepenuhnya memahami tugas dan harapan guru. Maka, menyusun panduan teknis yang rinci serta rubrik penilaian yang jelas sejak awal akan memberikan arah dan standar yang merata tanpa mengurangi fleksibilitas dalam bentuk hasil. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah pilihan C. Pilihan A dan D membatasi fleksibilitas. B terlalu terlambat untuk memperbaiki proses, dan E justru berpotensi memperlebar kesenjangan pemahaman antara siswa bila tidak diimbangi dengan arahan yang kuat. Kita lanjutkan pada soal 7. Bu Ratna adalah seorang guru biologi yang sangat menginspirasi di lingkungan tempat mengajarnya. Setiap pagi sebelum bel masuk, beliau membiasakan diri menyapa siswa-siswinya di depan gerbang dengan senyuman hangat, lalu mengajak mereka berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Ia selalu menanamkan nilai-nilai dari 7 pembiasaan anak Indonesia hebat kepada siswa-siswinya, seperti kejujuran, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan semangat belajar sepanjang hayat. Dalam pelajaran biologi, Bu Ratna sering mengajak siswa mengamati langsung proses daur ulang sampah organik di taman sekolah, sekaligus mengintegrasikan materi ekosistem dan rantai makanan. Ia yakin bahwa pembiasaan yang baik harus ditanamkan tidak hanya lewat teori, tetapi juga melalui teladan nyata dan pengalaman langsung. Suatu hari, dalam praktik lapangan, Bu Ratna memberikan tugas kepada kelompok siswa untuk mengamati hubungan antara perilaku peduli lingkungan dengan keseimbangan ekosistem di sekolah. Ia memfasilitasi kegiatan pembuatan pupuk kompos dan pengamatan mikroorganisme pengurai menggunakan mikroskop. Selain menilai pemahaman biologi siswa, Bu Ratna juga mengevaluasi sejauh mana mereka menerapkan nilai pembiasaan seperti gotong royong, kejujuran dalam laporan, dan tanggung jawab menjaga alat laboratorium.
Di akhir kegiatan, ia memberikan refleksi tentang bagaimana karakter yang baik akan menciptakan ilmuwan masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan peduli lingkungan. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini, lalu centang pada kolom benar atau salah sesuai dengan cerita di atas. Baik, mari kita bahas. Soal ini mengukur pemahaman guru terhadap integrasi pembelajaran karakter dalam konteks pembelajaran biologi. Bu Ratna tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Antara lain jujur, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan semangat belajar sepanjang hayat. Dalam pernyataan A, Bu Ratna menanamkan karakter jujur dan tanggung jawab melalui praktik lapangan. Pernyataan tersebut benar bahwa karakter jujur dan tanggung jawab ditanamkan melalui praktik, terutama dalam pelaporan hasil dan menjaga alat. Pernyataan B, pembiasaan cinta lingkungan diajarkan hanya dalam bentuk teori di kelas. Pernyataan tersebut salah karena pembiasaan cinta lingkungan justru diajarkan melalui kegiatan langsung seperti pembuatan kompos dan pengamatan mikroorganisme. Pernyataan C, siswa mengamati pengaruh perilaku terhadap ekosistem sebagai bagian dari pembelajaran biologi. Pernyataan C benar, siswa melakukan pengamatan hubungan perilaku terhadap ekosistem. Pernyataan D, refleksi akhir kegiatan menunjukkan hubungan antara karakter dan profesionalisme ilmiah. Pernyataan D benar, karena refleksi yang dilakukan Bu Ratna bertujuan mengaitkan antara pembentukan karakter dan peran seorang ilmuwan yang etis. Sedangkan pernyataan E, Bu Ratna tidak melibatkan siswa dalam kegiatan observasi mikroskop. Pernyataan tersebut salah karena justru dalam cerita disebutkan bahwa siswa aktif melakukan pengamatan dengan mikroskop. Soal seperti ini mendorong guru tidak hanya memahami konten biologi, tetapi juga menerapkan pendekatan pedagogik berbasis karakter secara menyeluruh dalam pembelajaran. Baik, demikianlah pembahasan soal khusus guru biologi. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, serta kelulusan dalam menjalani pendidikan profesi guru. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.